Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin wal muslimat yang berbahagia, tahapan yang ketiga yaitu bahwa orang yang tidak ragu-ragu adalah orang yang konsisten terhadap Al-Quran. Sehingga orang yang konsisten terhadap Al-Quran, dimanapun ia berada, ia akan selalu berusaha, berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk tetap bisa melaksanakan Al-Quran itu sebagai salah satu petunjuk dari segala aktivitas yang ia jalani. Mungkin ia sedang di pasar, saat transaksi jual beli, ia tahu bagaimana aturan yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Saat ia bertamu atau saat ia menerima tamu, semuanya diatur di situ. Saat ia bergaul, laki-laki dan perempuan, yang muda dengan orang yang tua, saat ia berpolitik, bagaimana politik diatur di dalam Al-Quran. Saat ia mencari ekonomi, mencari rezeki, bagaimana ia selalu melaksanakan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Sehingga orang yang konsisten terhadap Al-Quran ini, dimanapun dan dalam situasi apapun, ia akan selalu melaksanakan Al-Quran itu sebagai salah satu pedoman hidupnya. Keputusan setiap perkara yang ia hadapi, ia tetapkan menurut Al-Quran. Karena mereka tahu dia sebagai konsekuensi, sebagai orang yang mengaku iman, yang mengaku Islam, berarti salah satunya ia harus konsisten merujuk, menyelesaikan apapun yang ia hadapi, yaitu dengan petunjuknya Al-Quran. Sehingga orang yang selalu mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai nasihat, sebagai arahan untuk menentukan keputusan, untuk menyelesaikan suatu perkara yang ia hadapi, maka orang yang seperti ini jiwanya akan tenang, tidak diliputi oleh kekhawatiran, tidak bersedih hati, tidak mudah mengeluh. Dan inilah makomnya para waliullah, para sahabat, para waliullah, diuji dengan berbagai macam ujian. Ia ridho, ia tetap bersyukur dan bersukacita menerima ketetapan Allah. Sehingga kondisi jiwanya, kondisi batinnya orang yang konsisten terhadap Al-Quran ini akan selalu ridho dan bersyukur kepada keputusan Allah. Sehingga apabila keimanan orang, seseorang dibentuk dengan keyakinan Al-Quran melalui 3 tahapan yang sudah saya sebutkan, bahwa orang yang tidak ragu-ragu adalah yang pertama, orang yang mempunyai pola pikir Al-Quran. Yang kedua, orang yang tidak ragu-ragu adalah orang yang mempunyai karakter Al-Quran. Dan yang ketiga, orang yang tidak ragu-ragu adalah orang yang konsisten terhadap Al-Quran. Apabila 3 tahapan ini ada dalam diri jiwa orang yang beriman, maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul nahbitu minha jami'a
fa imma ya'tiyanakum min huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu, dan jika datang petunjukku kepada kamu, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka juga tidak bersedih hati. Ini firman Allah. Orang yang benar-benar mengambil petunjuk dari firman-firman Allah yaitu Al-Quran, hatinya tidak pernah khawatir, tidak pernah was-was, walaupun menghadapi musuh, walaupun diuji dengan berbagai macam ujian. Ia tidak mengeluh, juga tidak bersedih hati, karena semua apa yang telah ditetapkan Allah, yang telah ditakdirkan Allah atas dirinya adalah suatu kebaikan, bentuk kasih sayang Allah, yaitu untuk terampuninya dosa-dosanya. Sehingga orang yang seperti ini imannya sudah dalam makom yang bertakwa kepada Allah, iman yang sudah sempurna. Innamal mu'minuna haqqan. Jadi mukmin yang sejati. Jadi imannya ini sudah merupakan imannya orang yang sudah diliputi dengan Al-Quran, sehingga keberadaannya dimanapun ia selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang demikian itu dijamin Allah, kata Rasulullah, bahwa orang yang sudah berserah diri kepada Allah dalam setiap apapun, ia selalu bersyukur, ia selalu ridho, tidak pernah khawatir, maka jiwanya sudah jiwa yang tenang. Kalau sudah jiwa yang tenang ini, maka tempatnya adalah surga. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, maka mereka itu memperoleh jaminan keamanan, jaminan perlindungan, dan mereka itu selalu dapat petunjuknya Allah. Karena petunjuknya Allah itu hakikatnya adalah sudah ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita mengaku iman di dalam Islam ini, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mengaji, tidak mau mempelajari tafsirnya, nasihat-nasihat yang di dalamnya, dan tidak mau mengaplikasikan atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Tolak ukur kebenaran keislaman seseorang adalah sejauh mana ia mentaati Allah dan Rasulnya, dalam arti ia mentaati petunjuk-petunjuk atau nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Ngaku beriman, tapi kalau dia amalannya, tingkah lakunya dalam sektor berbagai macam kehidupannya tidak menetapkan menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka ia masih termasuk orang yang ragu-ragu, sehingga imannya belum dikatakan benar. Jadi iman yang benar itu harus lahir, terbentuk dari keyakinan, dari nasihat, dari petunjuk, dari ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, bukan yang lain. Sehingga barang siapapun yang menginginkan imannya itu benar, ya, maka dia harus berjuang sungguh-sungguh, memahami, menggali nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kalau kita sampai hanya ngomong tapi tidak mengaplikasikan, tidak mempraktekkan dalam amal perbuatan sehari-hari, hanya ngomong saja, ngaku iman, ngaku Islam, hanya di KTP, itu ditegur oleh Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Ini pertama. Jadi kalau kita ngomong aku beriman, ngaku Islam, tapi tidak mau mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran Islam, itu seperti orang yang inginnya surga, ditanya ingin surga, tapi kenyataannya tidak mau menempuh jalan hidupnya itu jalannya ahli surga. Dia hanya diangan-angan, pengen surga, tapi yang ditempuh jalan ke neraka, maksiat, mendem, nggak mau sholat, syirik, durhaka, suka menjahati orang, mencuri, bohong, ghibah. Nah itu jalannya ahli neraka. Walaupun cita-citanya ya ingin surga. Jadi kalau kebanyakan orang ingin surga, konsekuensinya harus mau berjalan ya, sebagaimana jalan-jalannya yang ditempuh oleh ahli surga yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Sehingga di bulan Ramadan ini kita diajari untuk mengendalikan. Jadi hakikat puasa itu asaum, mengendalikan, menahan. Itu bukan hanya menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Lebih dari itu, yang lebih penting secara hakikat, dari segala keinginan, gejolak hawa nafsu yang tidak diridhoi, yang tidak menurut petunjuk Al-Quran dan Sunnah, kita kendalikan. Jadi di samping kita mengetahui hal-hal keutamaan di bulan Ramadan, kita harus juga tahu berbagai macam hal yang bisa merusak nilai ibadah di bulan Ramadan. Karena apa? Rasulullah bersabda, ya, malam yata qalajur wal amala bihi falasyalilai hajah fi ayata atau ama wasarobah. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulajur, perkataan dusta, bohong, bleduk. Nah, jadi kata Rasul. Jadi sing gak iso ninggali sifat perkataan dusta dan bleduk, dan pengamalannya jualan dibumbuni dengan hal yang bleduk, obrolan petung ngopoe dibumbuni dengan hal yang dusta dan bleduk demi pembenaran dirinya, bleduk. Nah, itu pengamalannya. Maka kata Rasulullah, Allah nggak butuh puasa orang yang seperti ini. Ini hadisnya, ini derajatnya termasuk tinggi, ini sahih. Jadi itu. Apalagi kebiasaan orang saat aksi bersama temannya yang mungkin lagi cocok itu, kadang nggak terasa sambil apa, sambil di warung, sambil rewang, gitu, sambil nyabet, iso pas panen, pas leren, gak kroso, gibah, ngerasani orang lain, jelek-jeleknya lagi yang diomongkan. Ini juga merusak. Asaum junatum malam yahrikuha kila bima yahrikuha qala bikadibin au gibah. Nah, jadi puasa itu akan rusak. Jadi puasa itu perisai kata Rasulullah. Selama perisai itu tidak terkoyak. Sahabat bertanya, apakah yang bisa mengoyak-ngoyak puasa atau perisai itu ya Rasulullah? Yaitu apa tadi? Qala bikatibin au ghibah. Perkataan dusta, beletuk, ngapusi, dan ghibah itu ngerasani. Jadi ngomong orang lain yang saat diomong, yang diomong itu orangnya nggak suka. Maka orang yang seperti ini, yang digibah itu malah beruntung. Ya. Kebaikan yang menggibah itu diberikan yang digibah atau enggak punya kebaikan,
kejelekan yang digibah akan ditumpahkan kepada yang menggibah. Kan rugi, bangkrut orang seperti itu. Sehingga supaya puasa kita itu tidak sia-sia, hal-hal yang saya sebutkan yang bisa merusak ibadah puasa ini, mari kita tahan, kita kendalikan untuk tidak kita lakukan lagi, bukan hanya saat puasa ini, dan mudah-mudahan setelah Ramadan meninggalkan kita tetap bisa menahan lisan kita untuk tidak dusta, ngapusi, atau tidak menggibah atau ngerasani kejelekan-kejelekan orang lain lagi. Mudah-mudahan pada kesempatan ini apa yang saya sampaikan, tausiah yang singkat ini bisa memberikan bahan renungan bagi diri kita sendiri, kemudian bagi saudara-saudara semuanya, sehingga kita terbimbing atas petunjuknya Allah, bisa melaksanakan nasihat-nasihat Allah di dalam Al-Quran dan nasihat-nasihat Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya, sehingga kita menjadi golongan yang orang-orang yang bertakwa. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.